Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karina Sulatri dari kelas RMIK XK3122. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai normalisasi. Sebelumnya, di sini ada pengertian normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Normalisasi juga sebuah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Di sini ada tujuan normalisasi. Tujuan normalisasi ialah mengubah nilai kolom numerik dalam himpunan data untuk menggunakan skala umum tanpa mendistorsi perbedaan dalam rentang nilai atau kehilangan informasi. Normalisasi juga diperlukan untuk beberapa algoritma untuk membuat model data dengan benar. Kemudian ini tujuan normalisasi juga ada untuk menghilangkan kerangkapan data, mengurangi kompleksitas, untuk mempermudah pemodifikasian data. Kemudian di sini ada bentuk normalisasi. Sebuah tabel dikatakan baik, efisien, atau normal jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika ada dekomposisinya harus dijamin aman. Artinya setelah tabel tersebut diuraikan atau didekomposisikan menjadi tabel-tabel baru, tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Kemudian yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Sini ada bentuk normalisasi. Dari yang pertama dulu, di sini ada satu NF. Nah, aturannya itu satu NF yang pertama tidak adanya grup gabungan. Semua atribut bernilai tunggal dalam satu baris. Relasi yang memenuhi satu NF adalah relasi yang setiap potong baris dan kolomnya berisi satu dan hanya satu nilai. Supaya bernilai tunggal, kemudian di sini ada, nah ini ada atribut dari satu NF bernilai tunggal. Nah, dengan perhatikan ya, ini di setiap potongan baris dan kolomnya hanya bernilai satu. Ini berarti relasi tersebut telah memenuhi syarat satu NF. Dengan demikian, dari faktor belanja diperoleh sebuah relasi 1NF yang skema relasinya sebagai berikut. Ini ada faktor belanja ya. Kode barang, faktor, tanggal, nama, alamat, nomor HP, jumlah satuan barang, dan harga 1NF. Kemudian ini di sini ada 2NF. Aturan 2NF yang pertama sudah memenuhi bentuk 1NF, mendefinisikan atribut kunci, dan yang ketiga semua atribut bukan kunci tergantung pada kunci atribut. Nah, relasi 2NF ini relasi yang pertama harus memenuhi 1NF. Kemudian di setiap atribut itu bukan primary key. Mereka memiliki ketergantungan fungsional penuh pada primary key. Jadi ada dua hal yang berkaitan dengan relasi 2NF, yaitu primary key dan ketergantungan fungsional. Nah, ketergantungan fungsional contohnya jika A dan B adalah atribut relasi R, maka B dinyatakan memiliki ketergantungan fungsional pada A. Sini. Contohnya ini ada barang.
tabel barang. Misalkan di sini ketergantungannya berarti antara kode barang, satuan, sama nama barang. Karena persyaratan relasi 2NF ini berkaitan dengan primary key, maka harus ditentukan terlebih dahulu primary key-nya ke relasi 1NF. Tidak satupun atribut tunggal memenuhi syarat primary key, oleh karena itu diambil gabungan dua atribut, yaitu di sini ada nofaktur sama kode barang. Nah, di sini ada ini ya, ada kelompok atribut yang memiliki ketergantungan fungsional pada sebagian primary key tergantungan parsial. Pertama, atribut satuan, nama barang memiliki ketergantungan fungsional hanya pada kode barang. Nah, jadi ini teh kode barang, satuan, sama nama barang itu dia tuh ketergantungan termasuk dari barang. Kemudian kelompok yang memiliki ketergantungan fungsional parsial dipisahkan ke dalam relasi berbeda, sehingga dari relasi 1NF, faktor belanja diperoleh 3 buah relasi 2NF, yaitu ini barang, faktor pelanggan, dan detail faktor. Nah, semua 3 relasi ini, mereka memiliki ketergantungan fungsional atau penuh pada primary key. Kemudian ini yang terakhir. Kemudian ada 3NF. Ya, aturannya yang pertama, dia sudah memenuhi bentuk dari 2NF, kemudian semua atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transisif terhadap kunci. Mohon maaf, ini 2NF. Ini relasi 3NF adalah relasi yang memenuhi 1NF, kemudian 2NF, dan atribut yang bukan primary key tidak memiliki ketergantungan transitif pada primary key. Atribut bukan primary key, setiap relasi 2NF harus dicetak apakah memiliki ketergantungan transitif atau tidak. Nih, pada relasi barang contohnya, tidak ada ketergantungan antara atribut sama satuan dengan nama barang. Begitu pula pada relasi detail faktur, tidak ada ketergantungan antara atribut, jumlah, dengan harga satuan. Ini berarti keduanya memenuhi 3NF. Karena tidak memiliki ketergantungan transitif pada relasi faktor pelanggan, atribut NoHP bernilai unik pada ketergantungan transitif nama dan alamat nofaktur melalui NoHP. Dengan demikian, relasi faktor pelanggan setelah memenuhi 3NF. Jadi hasil akhir proses normalisasi pada faktur belanja adalah 4 buah relasi 3NF, yaitu ada relasi pelanggan, kemudian faktur, detail faktur, dan barang. Ini yang terakhir kesimpulannya dari proses normalisasi di dalam bentuk diagram. Yang pertama ada sumber data, terus kemudian ubah ke format tabel, kemudian UNF atau tabel anormal, kemudian pisahkan atribut yang nilainya tidak tunggal, pisahkan ketergantungan parsial, dan yang ketiga, pisahkan ketergantungan transitif. Selain boros ruang penyimpanan, relasi memiliki data ganda menimbulkan 3 masalah utama, yaitu menambahkan data baru, mengubah data, dan menghapus data yang ada. 3 masalah ini biasanya disebut dengan anomali. Untuk mengatasi anomali, telah dibahas bagaimana melakukan normalisasi sekurang-kurangnya sampai dengan 3NF. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.